Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan perkenalkan, nama saya Jabin Ardiansyah dari kelas MG 204. Yang terhormat Ibu Eti Hendrayati selaku dosen kami di MG 204 dengan mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi sesuai dengan tugas pengantar bisnis. Dan saya sangat senang dapat memperkenalkan Ardiansyah Edu Graphics kepada kita semua. Di era yang digital yang serba cepat ini, anak-anak dan remaja membutuhkan akses pendidikan dan pengembangan kreativitas yang mudah dijangkau dan efektif. Ardiansyah Edu Graphics ini hadir sebagai solusi terintegrasi yang menggabungkan bimbingan belajar daring berkualitas tinggi dengan jasa desain grafis yang kreatif dan inovatif. Kami memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, kami menawarkan program bimbingan belajar yang terpersonalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selain itu, melalui layanan desain grafis kami, anak-anak dan remaja dapat mengeksplorasi kreativitas mereka dan mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di masa depan. Presentasi ini akan menjelaskan lebih detail tentang program-program kami, metode pengajaran kami, dan bagaimana Ardiansyah Edu Graphics ini dapat membantu anak-anak dan remaja meraih kesuksesan akademik dan mengembangkan bakat mereka. Baik, pada kesempatan kini sesuai dengan tugas kita akan membahas usulan bisnis, nama bisnis, produk atau jasa utama, serta konsep bisnis. Yang kedua, menjelaskan bagaimana peran dalam bisnis sebagai pendiri, pengelola, dan pengambil keputusan. Terus yang ketiga, kapan waktu rencana mulai bisnis, bagaimana tahapan awal, dan target jangka pendek. Yang keempat, memaparkan di mana lokasi fisik jika ada atau secara online platform yang digunakan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana peluang pasar, minat pribadi, serta potensi pertemuan terhadap bisnis yang dikelola. Yang keenam, menjelaskan rencana manajemen sederhana, strategi pemasaran, keuangan, produksi, dan pengembangan usaha. Nah, yang pertama kita masuk ke usulan bisnis. Ardiansyah Edu Graphics ini, yaitu sesuai dengan nama tadi yang dijelaskan di awal, nama bisnis kita adalah Ardiansyah Edu Graphics. Konsep bisnis di sini adalah menyediakan pengalaman belajar yang unik dengan menggabungkan bimbingan belajar akademik dengan produk desain grafis langsung. Siswa akan menyelesaikan tugas sekolah mereka sambil mengembangkan keterampilan desain mereka menggunakan perangkat lunak seperti Canva untuk pemula dan kemungkinan Adobe Photoshop atau Illustrator untuk siswa tingkat lanjut. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa memvisualisasikan serta memahami konsep-konsep kompleks secara lebih efektif. Kemudian, produk atau jasanya yaitu bimbingan belajar daring dan jasa desain grafis untuk anak-anak dan remaja yaitu berusia 8 sampai dengan 17 tahun. Kami mengkhususkan diri dalam mengintegrasikan mata pelajaran akademik seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain dengan proyek desain grafis yang kreatif. Saya sebagai pendiri akan mengawal semua aspek Ardiansyah Edu Graphics termasuk pengajaran, pemasaran, keuangan, dan pengembangan kurikulum. Nah, kapan bisnis akan dijalankan? Yang pertama, rencana peluncuran bisnis yaitu dalam bulan depan setelah pengembangan situs web dan materi pemasaran awal selesai, itu sudah sampai sekitar 60%. Kemudian fase awal yaitu mengembangkan kurikulum inti untuk matematika dan bahasa Inggris. Awalnya ini kita buka kelas untuk kelas 8 sampai dengan 6 sampai dengan 8. Kemudian membangun situs web profesional menggunakan Wix, membuat portofolio yang menampilkan keterampilan desain, dan meluncurkan kampanye media sosial yang tertarget di Instagram dan Pinterest. Itu sekarang sekitar 50% sudah kita jalankan. Kemudian tujuan jangka pendek yaitu mendapatkan 5 klien dalam 2 bulan pertama, mencapai pendapatan bulanan 7 juta, meningkatkan pengikut media sosial menjadi 100 dalam bulan pertama. Ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 70%. Nah, di mana bisnis akan dijalankan? Nah, lokasi kita
Bisnis ini akan beroperasi sepenuhnya secara daring menggunakan situs web profesional dibangun di Wix dan platform media sosial Instagram, WhatsApp, dan Pinterest. Pemasaran akan fokus pada Medan, Sumatera Utara, ataupun sekitarnya. Mengapa memilih bisnis ini? Yang pertama, kenapa kita pilih bisnis ini adalah peluang pasarnya. Permintaan akan bimbingan belajar daring dan pendidikan kreatif meningkat pesat. Banyak siswa kesulitan dengan metode pembelajaran tradisional dan pendekatan kreatif menawarkan alternatif yang ampuh. Kemudian minat pribadi, saya memiliki minat yang kuat dalam pendidikan, dan desain grafis. Dan saya percaya bisnis ini memungkinkan saya untuk menggabungkan keterampilan dan minat saya untuk membantu siswa yang berhasil. Kemudian potensi pertumbuhan pasar untuk bimbingan, belajar daring, dan jasa desain sedang berkembang dan pendekatan unik Ardiansa Edu Kreatif memberikan keunggulan kompetitif. Perluasan di masa mendatang dapat mencakup lokal karya dan kolaborasi dengan bisnis lokal di Medan. Kemudian pengelolaan bisnis. Yang pertama kita bagaimana cara mengelola bisnis ini? Yang pertama adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini kita memanfaatkan iklan bertarget di Instagram dan Pinterest. Fokus pada tagar yang relevan dan konten yang menarik. Implementasikan strategi SEO untuk meningkatkan peringkat situs web dalam hasil pencarian. Berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lokal dan komunitas seni di Medan untuk mempromosikan layanan. Kemudian manajemen keuangan, ini kita gunakan sistem akuntansi sederhana untuk melacak pendapatan dan pengeluaran. Harga akan kompetitif tetapi mencerminkan nilai bimbingan belajar dan instruksi desain yang personal. Paket akan ditawarkan basicnya 800.000 per bulan, standarnya itu 1.050.000 per bulan, premiumnya 1.500.000 per bulan dengan berbagai tingkat jam bimbingan belajar dan kompleksitas proyek desain. Nah, yang ketiga itu produksi dan penyampaian layanan itu kita kembangkan materi pembelajaran dan proyek desain berkualitas tinggi dan menarik yang disesuaikan dengan usia dan tingkat akademik siswa. Gunakan konferensi video daring untuk sesi bimbingan belajar dan berikan umpan balik tepat waktu pada proyek desain. Kemudian pengembangan yang keempat adalah pengembangan bisnisnya, yaitu perluas kurikulum untuk memasukkan lebih banyak mata pelajaran dan kelompok usia. Terus kemudian kita tawarkan lokakarya tentang perangkat lunak dan teknik desain terbaru. Jelajahi kemitraan dengan bisnis lokal di Medan untuk potensi kolaborasi dan sponsor. Nah, di sini 25 kita bagi secara 4 ya, yaitu 25%. Yang pertama 25% untuk inovasi pembelajaran. Yaitu bagian ini diwakili oleh icon pensil dan icon desain grafis, misalnya palet warna atau icon Canva. Labelnya itu seperti integrasi desain grafis dan bimbingan belajar. Kemudian 25% lagi itu pasar sasaran. Bagian ini diwakili oleh ikon anak-anak dan remaja. Labelnya adalah anak-anak dan remaja di Medan, Sumatera Utara. Kemudian yang 25% lagi strategi bisnisnya, yaitu bagian ini diwakili oleh ikon-ikon seperti grafik pertumbuhan, uang koin, dan ikon media sosial itu seperti Instagram, Pinterest. Labelnya pemasaran digital, harga kompetitif, rencana pengembangan. Kemudian 25% lagi keunggulan kompetitif, yaitu bagian ini diwakili oleh ikon bintang atau piala. Labelnya itu pendekatan kreatif dan personal. Nah, kemudian Ardiansa Edu Kreatif ini adalah bimbingan belajar daring yang inovatif, menggabungkan desain grafis untuk hasil belajar yang optimal, potensi pertumbuhan tinggi di Medan, Sumatera Utara. Nah, rencana bisnis dari Ardiansa Edu Kreatif ini itu menawarkan pendekatan inovatif dalam bimbingan belajar daring dengan mengintegrasikan desain grafis untuk anak-anak dan remaja di Sumatera Utara, itu khususnya Medan, dan fokus pada pemasaran digital yang tertarget dan kurikulum yang unik. Bisnis ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar yang berkembang. Rencana tersebut mencakup strategi pemasaran yang jelas, model penetapan harga yang kompetitif, dan rencana pengembangan bisnis yang realistis.
untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Keunggulan kompetitif terletak pada pendekatan pembelajaran yang kreatif dan personal, yang membedakannya dari metode bimbingan belajar tradisional. Nah, mungkin itu saja presentasi saya kali ini tentang artiansa edukatif. Jika ada kritik dan saran tambahan dari Ibu Siti, kami persilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.